Kisah dimulai dengan seorang wanita yang dengan setengah hati bersiap pergi dengan teman-temannya. Wanita itu adalah Mihei, seorang ibu yang selalu berhemat dan sibuk menjaga toko miliknya. Naasnya, hari itu Mihei dipaksa membayar makanan yang dimakan oleh teman-temannya. Padahal ia sama sekali tidak mau makan makanan itu. Shin beralih ke pabrik, di mana seorang pria tengah bekerja. Dia adalah Donghun, suami Mihei yang juga selalu sibuk bekerja. Donghun bersahabat dengan manajer pabrik itu, yang selalu menemani Donghun di saat sulit. Di sekolah, seorang anak perempuan tengah memandangi kertas ujiannya. Anak itu adalah Sowon, buah hati dari Donghun dan Mihei. Sekolah Sowon tidak jauh dari rumahnya, karena itu Sowon selalu pulang dengan berjalan kaki. Malam harinya, Sowon bertanya ke orang tuanya tentang soal yang tidak bisa dikerjakannya di hari itu. Ibunya menjawab pertanyaan Sowon, namun ayahnya tampak tidak peduli dengan hal itu dan sibuk dengan pekerjaannya. Hari berganti dan seperti biasa, Sowon harus hidup mandiri. Ayahnya sibuk dengan pekerjaan dan ibunya sibuk menjaga toko. Hari itu Yongsek menunggu Sowon di depan toko ibunya untuk pergi bersama. Namun saat ibunya menyapa Yongsek, dengan malu Yongsek pun pergi ke sekolah sendirian. Tak lama setelah Yongsek pergi, hujan turun sangat deras. Di tengah hujan itu, Sowon pergi sendirian. Alih-alih menemaninya ke sekolah, ibu Sowon hanya berpesan untuk berhati-hati dalam perjalanan dan membiarkan Sowon pergi sendirian. Itulah awal mula penderitaan Sowon. Di tengah jalan, Sowon bertemu dengan pria yang basah kuyup. Pria itu membawa Sowon ke tempat terpencil, melukai Sowon dan memperkosanya. Dengan tubuh bersimbah darah, bukannya menghubungi ibu dan ayahnya, Sowon menghubungi polisi yang kemudian membawanya ke rumah sakit. Saat mengetahui hal itu, ibu dan ayah Sowon bergegas pergi menemui Sowon. Ketika melihat anaknya bersimbah darah, ibu Sowon langsung menangis dan terjatuh. Ia merasa sangat bersalah kepada anaknya. Andaikan hari itu ia mengantarkan anaknya ke sekolah, kejadian tragis itu tidak akan terjadi. Kondisi tubuhnya yang parah membuat Sowon harus dioperasi. Dokter meminta izin kepada ayahnya untuk mengangkat usus dan anus Sowon dan menggantikannya dengan usus buatan. Selamanya, Sowon akan hidup dengan usus buatan di luar tubuhnya. Apabila hal itu tidak dilakukan, Sowon tidak dapat bertahan. Dengan sedih, Donghun menyetujui operasi itu. Operasi berjalan lancar. Donghun menemui Sowon dan menggenggam tangan anaknya. Hal pertama yang dikatakan oleh Sowon membuat ayahnya menangis. Sowon berkata bahwa hari itu ia tidak menelpon ayah dan ibunya karena Sowon tahu bahwa orang tuanya selalu sibuk. Rasa bersalah pun semakin menyelimuti hati Donghun. Beberapa saat kemudian, polisi mengabari bahwa sidik jari di TKP sudah dianalisis. Dengan marah, Donghun pergi ke kantor polisi dan bertanya siapa pelaku yang melukai anaknya. Polisi tidak dapat menyimpulkannya karena mereka tidak mempunyai bukti kuat dan terlalu banyak sidik jari di tempat itu. Mereka hanya dapat menangkap pelaku apabila ada keterangan dari korban. Donghun ingin anaknya memberikan kesaksian, namun istrinya berpikiran sebaliknya. Ia tak ingin anaknya trauma karena mengingat kejadian buruk yang terjadi padanya. Namun istrinya berubah pikiran ketika mengetahui bahwa Sowonlah yang ingin bersaksi untuk menangkap pelaku. Di sisi lain, polisi memberikan saran agar Sowon berkonsultasi dengan terapis yang dapat mengobati traumanya. Ayah Sowon diminta untuk membawa semua hal yang disukai oleh Sowon. Singkat cerita, datanglah hari di mana Sowon diminta untuk bersaksi. Terapis datang untuk menanyakan siapa pelakunya, dan polisi merekam kesaksian tersebut sebagai barang bukti. Setelah mengetahui identitas pelaku, polisi menangkap orang tersebut dan membawanya ke kantor polisi. Donghun yang mendengar hal itu langsung datang ke kantor polisi. Namun sayangnya, ada banyak wartawan yang datang ke tempat itu. Donghun yang tidak ingin identitas anaknya diketahui publik, terpaksa pergi dari kantor polisi dan kembali ke rumah sakit. Ternyata berita tentang seorang anak yang mengalami pemerkosaan telah menyebar, dan wartawan mulai berdatangan ke rumah sakit. Melihat hal itu, Donghun berusaha memindahkan Sowon ke tempat yang aman dari wartawan.
Namun saat itu, kantong khusus Sowon pecah dan isinya berhamburan. Donghun yang panik berusaha membuka pakaian Sowon untuk membersihkan kantong itu. Namun usahanya itu mengingatkan Sowon pada traumanya. Hal itu membuat Sowon tidak ingin didekati oleh semua pria, bahkan ayahnya. Di sisi lain, Miha yang panik pingsan. Ternyata selama ini, Miha tengah mengandung anak keduanya dan merahasiakan hal itu dari suaminya. Suaminya yang mengetahui hal itu pun merasa sedih. Beberapa saat kemudian, perawat kembali memberikan kartu nama terapis yang sebelumnya membantu Sowon. Ketika itu, perawat membawa balon Kokomong, tokoh kartun yang sangat disukai oleh Sowon. Donghun memiliki ide untuk menutupi mukanya dengan balon Kokomong agar Sowon mau menatap dan berbicara dengannya. Namun hal tersebut batal dilakukan karena Donghun malu dengan suster yang datang tiba-tiba. Hari persidangan pun tiba. Hakim membacakan dakwaan dan beberapa bukti telah ditunjukkan. Namun tersangka tidak mengakui hal tersebut dan bersikeras bahwa bukan ialah pelakunya. Mendengar hal itu membuat Guangsik marah dan melempar sepatunya ke tersangka. Setelah melakukan beberapa pembelaan, sidang pun ditunda agar bukti-bukti lain dapat dikumpulkan. Shin beralih ke rumah sakit, di mana nampak 4 badut dari serial Kokomong sekalian Sowon tengah menari di hadapannya. Membuat Sowon yang awalnya murung, mulai bisa tersenyum ceria. Ternyata badut itu adalah ide terapis yang sebelumnya bertemu dengan Sowon. Orang di balik badut tersebut adalah ibu Sowon dan teman-temannya. Donghun sangat senang melihat anaknya bisa tersenyum lagi. Malam harinya, Donghun memakai kostum Kokomong dan mendekati anaknya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Donghun bisa memeluk anaknya, walaupun Sowon tidak tahu siapa orang di balik kostum itu. Terapis terus berkomunikasi dengan Sowon. Di awal sesi, Sowon sangat tertutup dan tidak mau bicara. Namun seiring berjalannya waktu, Sowon semakin terbuka. Ia mengungkapkan bahwa dirinya rindu dengan teman-temannya, namun malu bertemu dengan mereka karena kejadian yang dialaminya. Selain itu, Sowon bercerita bahwa dirinya merasa bersalah pada ayah dan ibunya, karena dirinya lah, ayah dan ibu tidak bisa bekerja dan menghabiskan uang untuknya. Di sisi lain, Yongsek nampak tidak bersemangat karena Sowon tidak masuk sekolah. Ia pergi ke rumah Sowon dan menempelkan surat untuk menyemangati Sowon apabila nanti ia kembali. Langkah kecil itu membuat teman-temannya yang lain ikut menempelkan surat di depan rumah Sowon. Selain itu, teman-teman ibu dan ayah Sowon juga mengumpulkan dana untuk membantu keluarga Sowon. Walaupun kecil, mereka ingin berkontribusi untuk membantu keluarga kecil itu. Waktu pun berlalu, dan kini Sowon diperbolehkan kembali ke rumah. Dalam perjalanan pulang, Sowon melihat tempat di mana ia dilecehkan. Hal itu membuat ia panik dan muntah. Namun perasaan tersebut berubah menjadi perasaan haru saat Sowon melihat pesan semangat yang ditempelkan oleh teman Sowon di rumahnya. Keesokan harinya, Yongsek datang ke rumah Sowon dan bertemu dengan ayahnya. Seperti biasa, Yongsek malu dan berkata bahwa dirinya tidak mencari Sowon, yang kenyataannya tidak seperti itu. Sambil menangis, Yongsek berkata bahwa dirinya merasa bersalah karena tidak pergi bersama dengan Sowon di hari kejadian tragis itu. Donghun yang tentu saja tidak menyalahkan Yongsek memeluk Yongsek dengan erat. Akhirnya tiba di mana Sowon harus pergi ke sekolah. Ibunya tidak bisa mengantarkannya karena sedang hamil besar. Sebagai gantinya, teman ibu Sowon mengantarkannya di hari pertama sekolah. Bagaikan bebek yang mengekor pada induknya, teman-teman Sowon yang rindu padanya mengikuti Sowon dari belakang. Dalam perjalanan, Sowon kembali trauma saat melewati tempat kejadian sebelumnya. Namun ketika ia berbalik, ada badut Kokomong yang membuatnya bisa mengumpulkan keberanian. Walaupun kostum tersebut sangat tidak nyaman, Donghun tetap memakainya untuk menyemangati anak cantiknya. Perhatian-perhatian kecil selalu diberikan Donghun kepada malaikat kecilnya itu. Karena Sowon malu dengan suara kantung khusus pada dirinya, diam-diam Donghun memasukkan permen ke dalam tas Sowon untuk menyamarkan suara itu. Saat jam istirahat kerja, Donghun berlari ke sekolah Sowon dan memakai kostum Kokomong untuk menyemangatinya. Dalam perjalanan pulang, Sowon memanggil Kokomong yang terus mengikutinya. Ternyata selama ini, Sowon sudah tahu bahwa orang di dalam kostum Kokomong itu adalah ayahnya. Ia menggandeng dengan ayahnya dan mengajaknya pulang. Untuk pertama kalinya, Sowon berani menatap wajah ayahnya,
Sowon membasuh keringat ayahnya yang bercucuran karena usahanya untuk membahagiakan Sowon. Kebahagiaan Donghun terasa sempurna sampai satu surat dikirim untuknya. Surat itu adalah undangan Sowon untuk bersaksi dalam persidangan. Detektif mengungkapkan bahwa tersangka tetap tidak mengakui perbuatannya. Tersangka berkata bahwa saat itu ia mabuk berat dan tidak ingat apa-apa. Apabila hakim mengakui hal tersebut, hukuman tersangka akan menjadi ringan dan saat ia bebas, ditakutkan ia akan balas dendam kepada Sowon. Donghun menemui tersangka di penjara. Saat itu, tersangka mengakui bahwa dirinya sebenarnya mengingat kejadian di hari itu. Ia lalu mengancam Donghun agar tidak mempersulitnya dalam persidangan, atau saat nanti dia bebas, tersangka akan balas dendam ke anaknya. Mendengar hal itu membuat emosi dalam diri Donghun memuncak dan melemparkan kursi di hadapannya. Sesampainya di rumah, Donghun menceritakan hal tersebut kepada istrinya. Bahkan Donghun berencana membunuh tersangka apabila hukuman tersangka tidak sesuai dengan apa yang ia harapkan. Tanpa mereka sadari, Sowon mendengar percakapan mereka. Hari persidangan pun tiba. Sowon bersaksi di pengadilan dan membenarkan bahwa tersangka merupakan orang yang melecehkannya. Hakim bertanya apakah Sowon mencium bau alkohol pada tersangka di hari kejadian. Sowon mengiyakan hal itu. Pernyataan Sowon yang mencium bau alkohol pada tersangka membuat posisi tersangka diuntungkan, karena tersangka dianggap mabuk berat saat melakukan pelecehan. Pertimbangkan kesaksian Sowon, hakim memutuskan hukuman ringan kepada tersangka. Hal itu membuat Donghun marah dan mengambil papan nama batu untuk melaksanakan rencananya di hari sebelumnya. Melihat hal itu, Sowon berlari dan memeluk ayahnya sambil menangis. Karena tindakan malaikat kecilnya itu, akal sehat Donghun kembali dan mengurungkan niatnya. Dendam adalah hal yang dapat menghancurkan diri sendiri. Amarah pasti ada, namun orang kuat berusaha memaafkan untuk kebahagiaan orang yang dicintainya.